Atas kejahatan Pertamina, masyarakat wajib minta ganti rugi. Jaksa Agung telah merilis bahwa keuntungan pribadi mereka dari Direktur Pertamina dan para bajingan-bajingan itu sebesar 193 triliun dalam setahun, sementara mereka melakukannya dalam jangka waktu 5 tahun. Kalau dijumlah, keuntungan mereka pribadi sebesar 965 triliun, hampir mencapai 1/4 dari anggaran APBN 2025. Tahu nggak kalian, gaji Direktur Pertamina yang bajingan itu, yang memperdaya masyarakat itu, gajinya 1,5 miliar. Apakah gaji sebesar itu belum cukup untuk mengenyangkan perutnya, untuk mengenyangkan perut keluarga-keluarganya itu? Oleh karena itu, masyarakat wajib menuntut, yang pertama, hilangkan sistem barcode. Yang kedua, turunkan harga Pertamax dan Pertalite dalam dekade tertentu, dalam jangka waktu tertentu, karena kalian telah memperdaya masyarakat, mengobjek masyarakat, merugikan masyarakat. Semoga Pak Prabowo sebagai Panglima tertinggi dan juga Bapak Kapolri dan Bapak Jaksa Agung segera menyelesaikan persoalan masyarakat ini. Hukum seberat-beratnya para bajingan-bajingan Pertamina itu, karena telah merugikan harkat dan martabat masyarakat Indonesia. Semoga video ini bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, lurus dulu Pak, lurus. Aslinya demi Allah, gue nggak ikhlas banget. Pasti dari kalian udah tahu berita yang lagi rame di sosial media saat ini. Nih, niat hati gue tuh ngisi Pertamax itu buat awet mesin ya. Sebelumnya gue pakai motor Yamaha, 12 tahun gue selalu ngisi Pertamax. Alhamdulillah kondisi motor, mesin itu oke. Dan gue belum pernah namanya ganti full pump selama motor 12 tahun. Selama ini gue ngisi bensin Pertamax full tank. Ternyata isinya itu bukan Pertamax, tapi dioplos jadi Pertalite. Dan kalian tahu di minggu kemarin yang gue lagi ngebahas motor gue mogok mati gara-gara full pump gue rusak, berbet. Ya mungkin permasalahannya gara-gara bahan bakar ini. Jadi kemarin kan kalian juga rame nih warganet yang pada komen di video-video gue yang bahas permasalahan, udah isi Pertamax aja atau sel aja atau balik lagi ke Pertalite. Banyak banget yang nyaranin gue disuruh pakai sel. Jadi memang beberapa minggu lalu juga gue udah mulai diseling pakai sel. Jadi mohon maaf guys, di wilayah gue di Cikampek ini belum ada sel. Ada bahan bakar tuh kayak Pertalite sama Pertamax. Dan gue memang merasakan perbedaan dari Pertamax ke sel. Gue ngerasa akhir-akhir ini memang kalau ketika gue pakai Pertamax, motor mesin agak kerasa panas. Apa mungkin perasaan gue aja, kok kayak cepet banget gue ngisi full tank tapi turun ke satu stripnya itu cepet banget. Tapi ketika gue pakai sel, gue ngerasa memang tarikan motor gue agak enteng dan itu agak lebih irit ya ketika gue pakai sel. Jadi ngisi bensin itu juga gak pernah telat guys. Jadi bensin sisa 3 strip aja tuh gue udah ngisi bensin. Jadi gue ganti oli aja per 1.500 km ya. Jadi jangan bilang perempuan itu nggak paham motor dan nggak tahu kondisi ngerawat motor ya gitu. Kira-kira gimana tanggapannya kalian yang selama ini yang pakai Pertamax terus? Ya memang sekarang sudah minimnya orang jujur di negara kita sendiri ya. Benar ya guys, harga minyak makin naik, bikin rakyat makin miskin. Dari sekian banyak korupsi, mungkin baru kali ini secara langsung kita pun menjadi korbannya. Makanya Indonesia cocok banget dibilang sebagai negara berkembang. Maksudnya berkembang biak para maling-malingnya. Oke, lanjut kita dengarkan lagi komentar dari netizen berikutnya. Pertamina ngebantah kalau Pertamaxnya adalah oplosan dari Pertalite. Gini ya dek, lo nggak usah rakyat Indonesia dengan bantahan itu. Kami rakyat Indonesia nggak amat. Lagi pula orang kalau emang salah ngaku aja, apa susahnya sih? Jangan malah ngeles mulu. Yang pertama, Kejagung udah mutusin ada tindak pidana korupsi dalam Pertamina dengan tuduhan ngoplos bensin Pertalite jadi Pertamax dari tahun 2018 sampai 2023. Kalau udah ada putusan dan bahkan pelakunya udah ketangkep juga, itu artinya udah ketahuan barang apa yang dikorupsi, duit hasil korupsinya, cara korupsinya, dan barang bukti korupsinya. Yang kedua, kalau bukti dan temuan tipikor semuanya dibantah dan Pertamina bilang nggak ada oplos-oplosan, ngapain itu orang ditangkepin semua? Logikanya di mana? Kalau salah ngaku salah, apa susahnya sih? Minta maaf ke publik.
terus langsung berbenah untuk bisa dapetin kepercayaan publik. Jangan malah ngeles mulu. Kita dipaksa bayar pajak PBB, dikasih sertifikat tanah ganda. Kita dipaksa bayar pajak, dikasih pejabat yang awur-awuran. Kita beli Pertamax biar subsidi dari negara lebih tepat sasaran, malah dikasih bensin oplosan. Kental. Apa lo? Oke guys, itu tadi tanggapan-tanggapan dari masyarakat mengenai kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kira-kira para tikus-tikus berdasi ini dihukum mati apa dipenjara? Dan jika dipenjara, kira-kira berapa tahun ya guys? Terima kasih sudah nonton video dari saya. Jangan lupa tetap dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe.